Tribun Lampung, mata lokal memilih Lampung. Tribuners, seperti biasa nih ya, kalau podcast Tribun Lampung, kita akan menghadirkan narasumber hebat yang akan berbincang bersama dengan Mutiara tentunya di studio Tribun Lampung tercinta. Berhubung kita nanti di akhir tahun atau tepatnya pada 27 November 2024, kita ini akan melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia. Nah, berbicara tentang pilkada, kali ini narasumber Mutiara ini datang dari dunia politik ya, yang akan berbincang selama 30 menit ke depan. Dan langsung saja Mutiara perkenalkan narasumber Mutiara pada hari ini, yaitu ada bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Lampung, Bang Rahmat Mirza di Jausal. Halo Bang Mirza, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini adalah pertemuan pertama ya Bang, Ya, kalau ini. Nah, jadi kita ngobrol santai aja terkait seperti apa sih kira-kira persiapan Bang Mirza gitu, dan juga mungkin pengalaman Bang Mirza di dunia politik. Langsung saja Bang Mirza, kan ini kebetulan ya yang lagi trending gitu atau yang lagi viral ini ternyata kan Partai Gerindra ini berencana untuk mengusung Bang Mirza menjadi bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Lampung. Ya, insya Allah. Nah, insya Allah, oke. Sejauh ini kesiapannya sendiri bagaimana Bang Mirza? Ya, kesiapan kalau secara pribadi memang kan biasanya kalau pilkada itu dipersiapkan beberapa tahun sebelumnya si kandidat itu sendiri. Sementara kami dari Partai Gerindra memang belum pernah punya wacana kemarin-kemarin itu untuk siapa dari kader yang akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Calon gubernur, oke. Karena kan persiapan itu sangat kompleks, masalah strategi dan lain-lain lah gitu. Cuma karena perintah partai saya diminta maju untuk presentasi di pemilihan gubernur, maka 2 bulan ini kita lakukan persiapan ya. Mudah-mudahan ya kami bisa memberikan yang terbaik lah. Oke, jadi bisa dibilang ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ya, karena ini termasuk dadakan gitu ya Bang Mirza. Nah Bang Mirza, ini kan kalau kita berkaca kepada pemilu kemarin, Februari 2024, kebetulan untuk di Provinsi Lampung sendiri, Pak Prabowo ini kan meraih suara banyak ya Bang, sampai 70% gitu kan dari jumlah DPT. Nah Bang, kalau misalkan boleh tahu, apakah dengan diusungnya Bang Mirza ini merupakan salah satu pengaruh dari Prabowo Effect gitu kan, karena kan mengingat suara Prabowo di Lampung cukup banyak gitu Bang. Ya, yang pertama Pak Prabowo itu sangat tinggi sekali di Lampung. Iya. Yang kedua, betul, Partai Gerindra sebagai partai yang Pak Prabowo sendiri menjadi pemenang di Provinsi Lampung. DPP Partai Gerindra merasa banyak yang milih, banyak yang nyoblos, ini kan artinya banyak yang berharap kan, banyak harapan-harapan masyarakat terhadap Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Maka untuk memenuhi harapan, untuk mengeksekusi harapan-harapan itu, baik di harapan terhadap kepresidenan yang baru maupun terhadap kepemimpinan kepala daerah yang baru, Partai Gerindra perlu mengusung calon kepala daerah di Provinsi Lampung, calon gubernur lah. Oke. Nah tapi Bang Mirza, kita balik lagi nih Bang. Ini penasaran juga Mutiara, ini setelah nama Bang Mirza disebut sebagai salah satu yang akan maju gitu kan menjadi bakal calon gubernur dari Partai Gerindra Lampung nih Bang. Ini sejauh ini Bang, kalau boleh tahu kesibukannya apa saja nih Bang dalam waktu dekat ini, kesibukan dari Bang Mirza sendiri? Persiapan konsolidasi, terutama silaturahmi. Kami sadar untuk menang di Provinsi Lampung ini sangat suaranya sangat butuh banyak. Ya. Tidak bisa suaranya partai sendiri yang bisa memenangkan kami kan. Artinya semangat gabungan dari partai-partai, dari pemilih-pemilih yang lain itu sangat diperlukan. Nah, untuk bergerak ke arah sana itu kita sedang melakukan persiapan-persiapannya. Oke, jadi sejauh ini masih persiapan-persiapan yang dilakukan ya. Oke, Bang Mirza, ini terkait dengan tadi sempat disebutkan bahwasannya dilakukan konsolidasi dan juga tentunya ini kan dilakukan komunikasi dengan, kemarin Mutiara juga sempat baca berita ini sudah berkunjung lah ke beberapa partai politik yang ada di Lampung. Nah, tapi sejauh ini Bang, untuk kita tahu bahwasannya supaya bisa maju di Pilgub nanti kan dibutuhkan minimal 17 kursi ya Bang ya. Dan untuk Gerindra sendiri 16 kursi ya kalau tidak salah untuk di Provinsi Lampung, jadi kan tetap butuh koalisi nih Bang. Betul. Nah sejauh ini bagaimana Bang untuk komunikasi dengan partai lainnya Bang?
Ya sebelum, ya kalau komunikasi baik sebelum pileg, sebelum pilpres ya kita sama ketua partai di Pusat itu sangat akrab, sangat ya, silaturahmi terjaga, komunikasi baik. Ya untuk koalisi di Pilgub sendiri yang jelas pertama kita lakukan komunikasi antar ketua partai. Gitu. Oke. Setiap partai kan apalagi ini ada 16 pilkada, pasti setiap partai punya keinginan terhadap konstelasi pilkada ini. Ya, kami mengabsorb dulu mana yang ketemu, mana yang nggak ketemu, mana yang bisa jalan bareng. Itu yang ini ya. Ini yang lagi dilakukan sekarang gitu. Tapi sejauh ini udah ada nama-nama belum? Kira-kira dari partai ini kayaknya bisa nih atau kerjasama berjalan bergandengan seperti itu? Sebenarnya hampir semua partai kalau kepentingannya tidak sama atau ada salah satu yang mengalah, ya semuanya nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi itu semua kan ya partai-partai itu kan punya kelebihan kekurangan kan, Iya, betul. Juga kami kekurangannya di sini, di sini gitu. Ya itu yang kita bagaimana koalisi ini juga akan bisa membantu bukan hanya berjalan, tapi secara boosting memenangkan calon gubernur atau calon kepala daerahnya Partai Gerindra. Gitu. Oke, nah tapi kalau dari Bang Mirza sendiri, kalau boleh tahu, ada nggak sih Bang nama-nama mungkin yang kira-kira ini kayaknya cocok nih digandingkan dengan saya nih sebagai bakal calon wakil gubernur gitu? Ya kita lagi cek ya, pertama kan kita lihat kita harus survei dulu, riset dulu karena sekali lagi tadi saya bilang kami tidak pernah bermimpi punya gubernur Partai Gerindra ini gitu. Kita tuh cuma mimpinya punya presiden. Alhamdulillah presidennya udah jadi ya kan. Ternyata sekarang kebalikan, presiden yang bermimpi punya gubernur. Punya. Oke ya. Tapi kalau dari Bang Mirza gimana nih? Ada karakter tertentu mungkin dari sosok calon wakil gubernur yang mendampingi? Ya, nah kami harus cek dulu di masyarakat, di lapangan posisi calon kepala daerahnya Gerindra ini seperti apa. Oke. Gitu. Kemudian secara secara strategi paling cocok berpasangan dengan figur yang seperti apa. Figurnya dulu ya. Figurnya seperti apa. Kemudian baru kami cari orangnya atau cari kader-kader di partai-partai koalisi, begitu. Kader-kader partai. Baru kita ajak gabung. Gitu. Oke, jadi yang pertama memang survei dulu, lihat dulu ya, kita riset dulu lah ya setelah seperti apa. Kita riset dulu. Kita nggak tahu kan di mata masyarakat ternyata saya seperti apa gitu, butuh. Ternyata masyarakat ingin konfigurasi pemimpinnya yang seperti apa begitu. Oke, tapi sejauh ini kan kalau misalkan Mutiara baca sedikit ya tentang latar belakang dari Bang Mirza sendiri, Bang Mirza ini sudah lama juga ya di dunia politik Bang. Dengan segala pengalaman yang sudah dimiliki Bang Mirza, strategi apa nih Bang yang akan dilakukan tentunya untuk bisa meraih suara masyarakat Lampung? Ya kita nggak gini, bukan strategi ya, ya kita mengakui ya bahwa ceruk suara yang paling gampang kita raih itu adalah pemilihnya Pak Prabowo. Artinya ketika Pak Prabowo jadi presiden ya, itu kan punya harapan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo. Iya. Ya, dan gubernur itu adalah pembantunya Pak Prabowo. Jadi kami akan menawarkan kembali kepada masyarakat bagaimana kalau kepala daerahnya ini adalah partainya sama dengan Pak Prabowo gitu. Oke, jadi lebih menawarkan karena kan ini istilahnya presidennya dari Partai Gerindra. Nah, gimana nih kalau misalkan pemimpin atau kepala daerah untuk Lampung kira-kira linear lah. Sama-sama dari Partai Gerindra gitu. Ya, kira-kira linear lah gitu. Oke. Nah, karena memang baik. Pak Prabowo minta kepala daerah ke depan ini yang pertama membantu dia dalam mengeksekusi, melancarkan, mempermudah, mempercepat eksekusi program-program beliau yang ada di daerah-daerah gitu. Program nasional supaya sampai ke masyarakat dengan cepat. Gitu. Oke, nah ini disinggung gitu kan terkait dengan program-program dari
Bapak Prabowo nih ya. Kalau misalkan apalagi pas kampanye ini kan program-programnya banyak diketahui oleh masyarakat dan juga viral ini ya di media sosial. Nih Bang Mirza, kalau boleh tahu salah satu program yang mungkin sering kali diucapkan oleh Pak Prabowo ataupun Pak Gibran pada saat kampanye dilakukan jelang pemilu 2024 ini kan adalah terkait hilirisasi nih. Ya. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri Bang Mirza, bagaimana Bang Mirza contoh untuk melakukan hilirisasi membantu menyukseskan program dari yang Pak Prabowo canangkan seperti itu? Hilirisasi itu sangat diperlukan ya untuk memberikan nilai tambah terhadap komoditas-komoditas. Iya, ya. Betul sekali. Sehingga yang tadinya kita ekspor atau jual barang mentahnya harganya murah, ketika dilakukan hilirisasi nilai tambahnya banyak gitu, keuntungan untuk pengusaha untuk Indonesia itu semakin banyak gitu. Jadi uang yang tadinya yang keluarnya terus banyak jadi sedikit gitu. Jadi uang yang masuknya jadi banyak begitu. Itu maksud hilirisasi. Nah, saya setuju sekali di Lampung ini banyak dilakukan hilirisasi ke depan. Tapi kita jangan beranggap hilirisasi yang dilakukan ini harus tambang atau nikel atau timah gitu. Lampung nggak ada tambang-tambang seperti itu. Mungkin hilirisasi di komoditas-komoditas pertanian atau komoditas perkebunan. Dan karena Pak Prabowo ingin yang melakukan hilirisasi ini bukan di tingkatan pengusahanya atau di pengusaha besarnya, tapi hilirisasi itu sudah dilakukan dari tingkat petaninya. Sehingga nilai tambahnya itu bukan di pengusaha tapi di petaninya. Di desa-desa itu hilirisasi sudah akan dilakukan di situ. Gitu. Saya rasa juga sangat bisa ya. Apalagi teknologi sekarang sudah sangat mudah digapai ya. Udah gitu pengaplikasian teknologi dan lain-lain itu juga sudah sangat gampang ya. Saya rasa itu bisa diimplementasikan di desa-desa. Kalau untuk di Lampung sendiri kan seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Mirza, memang berbicara tentang hilirisasi, komoditas utama di Lampung kan memang terkait dengan pertanian dan perkebunan. Salah satunya seperti kopi nih, nggak lagi kita menjual biji kopi seperti itu ya Bang Mirza ya, tapi kita bisa menjual yang lebih punya nilai tambah seperti itu ya. Kalau untuk di Lampung sendiri, kopi mungkin bukan kopi mentah, kopi roastnya yang sudah roaster, betul sekali. Udah gitu, selama ini kopi kan dijual fraksi ya, jadi tapi mungkin kita sudah spesialis price, udah pemilahnya sudah di tingkat desa, bukan di tingkat pengumpul lagi. Iya, betul sekali. Harapannya seperti itu ya, dari bawahnya dulu nih ya. Dari bawah. Bang Mirza, ini banyak sekali yang sudah kita bicarakan. Salah satunya adalah terkait dengan hilirisasi yang mungkin akan diterapkan untuk Provinsi Lampung. Nah, kan sejauh ini Tribuners kita tahu bahwasannya Indonesia ini memiliki beberapa bidang yang memang sekarang ini lagi ada tantangan besar. Salah satunya adalah bidang ekonomi, di mana tantangan digitalisasi. Tapi ternyata faktanya kan generasi sekarang, ini generasi Z, ini adalah mereka yang sangat safety digital. Jadi kan sebenarnya kayak hampir bertolak belakang, karena mereka tuh biasanya terlalu egonya luar biasa, masih tinggi. Nah Bang Mirza, jadi di tengah tantangan ekonomi yang digitalisasi dengan generasi Z yang kita tahu sangat safety digital dan sebagainya, gimana kalau Bang Mirza sendiri menyikapinya? Safety digital itu maksudnya gimana? Iya, jadi kalau misalkan generasi Z ini kan sebenarnya kalau untuk digital luar biasa sekali perkembangannya, tapi ternyata kalau misalkan berdasarkan yang Mutiara baca, generasi Z ini bisa dikatakan mungkin susah diatur dan sebagainya gitu. Jadi egonya ternyata sangat tinggi gitu. Nah, kalau dari Bang Mirza sendiri bagaimana menyikapinya di tengah tantangan yang ada saat ini? Ya, yang pertama ini korelasinya dengan ekonomi. Kalau dikorelasikan dengan ekonomi, Bang? Ya, yang pertama ya kita memang nggak bisa mengatur di semua generasi ya. Iya, betul sekali. Kamu harus kerja ini, kamu harus kerja ini, atau kita yang jelas kita ini hanya bisa membuat fasilitas ya, betul sekali. Jadi sebenarnya semakin tidak bisa diatur generasi Z ya, artinya dia bekerja sesuai dengan kemauannya sendiri, itu sangat bagus. Artinya pertumbuhannya itu ya sangat bagus ya.
nggak ada, jadi gini, tidak ada yang diarahkan harus step-stepnya, karena itu bisa menjadi apa ya, mempercepat pertumbuhan. Ya, kalau mereka bisnis, pertumbuhan bisnisnya ya, dan kita nggak bisa, kamu harus beli di sini, harus di sini, begitu. Yang pokoknya yang paling murah itu yang saya beli, kan begitu kan? Dia nggak peduli yang punya siapa, begitu. Nah, hal-hal ini ya bagus, artinya sangat membuat kompetisi itu tinggi. Gitu. Nah ini menarik sekali ya kalau misalkan membahas tentang generasi Z. Tapi sejauh ini, Bang Mirza kalau boleh tahu, untuk Bang Mirza sendiri cara mendekati mungkin kaum atau generasi Z ini seperti apa, Bang, sejauh ini? Mendekati. Maksudnya mengenalkan diri, karena kan kaum Z ini kan salah satu yang akan memilih gitu kan pada nanti pilkada nanti. Nah, seperti apa proses pendekatannya, mungkin pengenalannya gitu kepada generasi? Generasi Z ini kan tadi bilang bebas, tidak bisa diatur, tidak bisa diarahkan, ya gitu. Dan awarenessnya mereka sangat tinggi. Nah, iya betul sekali. Ketika ada kita mau datangin, kita mau rayu-rayu juga, mereka malah malah lu ngapain nih? Iya benar-benar. Apa ya? Ya udah, saya rasa ya. Tapi mereka butuh satu role. Mereka butuh satu role. Mereka tahu tentang dunia luar, tapi kadang-kadang nggak tahu tentang dunia lokal. Mereka tahu tentang teknologi, ya, tapi ya teknologi, manfaat teknologi, ya, tapi tidak tahu sebenarnya permasalahan kompleks yang ada di lokalnya itu mereka nggak tahu. Jadi begini, kita ingin ya kalau untuk mendekatinya nggak, tapi kami ingin memberikan satu pemahaman gitu, bahwa ke depan generasi Z ini adalah pemilik republik ini. Generasi Z ini adalah, kan sering bilang Indonesia Emas. Iya, benar. Indonesia Emas itu 2045, yang punya itu adalah generasi saat ini, ya betul. Generasi Z saat ini gitu. Daerah Lampung ini ya, pemerintahan ini yang kita orang partai politik bangun, yang partai politik develop dan lain-lain, ini digunakan untuk mereka. Jadi kita ingin mereka terlibat ya dalam setiap aspek pembangunan yang ada di Lampung. Pembangunan sosial, kemasyarakatan, teknologi, ekonomi, bahkan politik sekalipun, meskipun tidak terlibat dalam politik praktis gitu. Jadi memang pemikirannya sangat global ya, tapi kita ingin mereka berpikir bagaimana ikut mengembangkan provinsi Lampung begitu. Jadi pemahaman ya, kalau misalkan untuk generasi Z sendiri seperti itu, dan butuh role model itu tadi ya. Selain role model mereka butuh pemahaman untuk gitu. Kan ini mereka saya mau 2000 saya ke depan mau jadi apa gitu. Tapi ya kita harus pahami, kita ke depan harus Indonesia Emas. Indonesia Emas, ya betul sekali. Nah, Bang Mirza, ini kemarin ya, kebetulan kalau berbicara Lampung sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang viral lah, bisa dibilang kayak gitu. Apalagi kemarin ini Mutiara juga baru baca berita di media sosial kita kayak Facebook ataupun Instagram, ada yang viral perihal jalan yang rusak nih ya. Apalagi kita tahu bahwasannya salah satu hal vital untuk menunjang ekonomi dan sebagainya adalah infrastruktur. Nah, Bang Mirza, sejauh ini Bang, bagaimana menanggapi banyaknya kasus viral terkait jalan rusak, dan semisal Bang Mirza diberi kepercayaan untuk memimpin Provinsi Lampung ke depannya, apa yang akan dilakukan terkait dengan infrastruktur Lampung? Begini, jalan itu dibagusin pakai anggaran negara ya. Semakin besar anggaran negara, semakin bisa pemerintah membagusi jalan itu. Lampung itu APBD-nya itu sekitar 7-8 triliun. Penduduknya itu 9 juta ya kan, dengan luasan sekian, penduduknya itu sangat banyak. Kalau penduduk 9 juta artinya aktivitas ekonomi kan banyak juga. Banyak juga gitu. Nah, provinsi yang mendekati Lampung ini yang namanya Sumatera Selatan, itu penduduknya sekitar 8 juta, APBD-nya hampir 13 triliun. Jadi beda 6 triliun. Kemampuan mereka untuk membiayai jalan, bagusan jalan juga sangat
bagus, sangat cepat lah. Sangat cepat, iya. Sangat cepat. Begitu juga Banten dan lain-lain. Jadi memang kita itu sangat terbatas dengan anggaran untuk memperbaiki jalan. Okay. Kemarin diintervensi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi bantu ratusan miliar kan untuk memperbaiki jalan. Memang jadi kalau mengandalkan APBD untuk memperbaiki infrastruktur memang sangat susah, kita sangat kecil sekali gitu, sangat kecil APBD kita. Memang harus butuh bantuan pemerintah pusat. Dan secara masif dan terus menerus gitu. Baru ya ini ya masih banyak perlu disedekahin Provinsi Lampung. Perlu banyak disedekahin ya. Oke, karena anggarannya bisa dibilang masih kecil ya kalau untuk menunjang infrastruktur jalan terutama kan. Nah, Bang Mirza, ini kalau misalkan yang Mutiara penasaran lagi nih ya, semisal Bang Mirza memang nanti diberi kepercayaan oleh masyarakat Lampung untuk memimpin Lampung, hal pertama apa sih Bang yang akan Bang Mirza lakukan pada saat Bang Mirza terpilih? Fokus utamanya ini apa yang akan dilakukan untuk Lampung? Fokus utama yang jelas ya kita ingin Lampung ini cepat maju. Ya. Lampung ini bisa pemerintah dan masyarakat dan semua sektor, semua shareholder bisa punya kesamaan visi, kesamaan cita-cita, bisa berkolaborasi sesuai dengan kelebihannya, dengan kemampuannya masing-masing untuk membawa Lampung ini ke arah yang sama. Kita ingin tidak ada lagi yang membiarkan sektor swasta bekerja sendiri, pemerintah bekerja sendiri dan lain-lain. Kita ingin kita saling bahu-bahu, saling punya kontribusi yang kuat terhadap masyarakat. Pembangunan Lampung ya seperti terhadap Lampung. Pembangunan Lampung karena banyak sekali masalah-masalah di Lampung ya yang harus diselesaikan, terutama masalah ketenaga kerja, lapangan sekarang ini kan lapangan kerja dan lain-lain itu sangat kritis gitu di sini. Oke, jadi memang perlu kontribusi yang besar dari semua pihak, perlu kerjasama yang baik. Ini apa ya? Yang pertama kesadaran sih. Awareness tadi ya yang harus dibangun ya. Harus kesadaran sih bahwa Lampung ini memang sedang butuh bersama-sama. Oke, untuk memperbaiki Lampung ini ya butuh kerjasama yang jelas Mas seperti itu ya. Bersama-sama, sinergi ya, saling sinergi satu sama lain juga. Nah, Bang Mirza, ini sejauh ini Bang, setelah memang Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra kan mengusung nama Bang Mirza nih Bang. Ini mungkin kan bisa dibilang sebagai pengalaman pertama Bang Mirza ya. Bagaimana Bang kalau boleh tahu pas setelah diberi apa istilahnya ya, amanah namanya disebut gitu Bang? Gemeter. Maksudnya iya pasti kan sebagai pengalaman pertama ada apa ya istilahnya, ada antusiasme sendiri, mungkin boleh diceritain dong Bang? Ya nggak begini, kita ketika disuruh maju ya dengan berbagai ya ini kan hasil diskusi kami dengan pimpinan saya, masalah kepentingan partai, kepentingan Lampung, kepentingan dan lain-lain, terus kesiapan infrastruktur partai sendiri, kesiapan macam-macam lah, dan hasil riset terakhir ya artinya ketika itu semua sudah dijelaskan ya, strategi arah-arah ke depan sudah dipertegas ya, baru kita diminta maju gitu. Dan partai kami ini partai komando gitu, partai komando, kalau diperintah harus bilang iya. Jadi diperintah langsung iya gitu ya, bersedia. Harus siap. Nah, Bang Mirza, kalau boleh tahu sejauh mana tingkat optimisme Bang Mirza sendiri untuk di Pilgub nanti? Ya, kita kalau ikhtiar ya seoptimal mungkin ya, semaksimal mungkin, sekeras mungkin, senaga mungkin gitu. Oke, jadi ikhtiar itulah ya semaksimal mungkin, dan tinggal keputusannya balik lagi kepada yang di atas ya. Harapannya terserah Allah. Terserah Allah aja. Oke. Bang Mirza, ini kita kebetulan sudah berada di penghujung podcast. Bang Mirza boleh dong kasih kesan kepada masyarakat ataupun tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan podcast kita, mungkin untuk di pilkada nanti untuk menggunakan hak suaranya dan apapun pokoknya terkait dengan pilkada Bang, kepada masyarakat di Lampung khususnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para teman-teman, saudara yang menonton ini, tanggal 27 November nanti kita akan melaksanakan
pilkada serentak ya, jadi pilkada di gubernur dan kepala-kepala daerah ya. Gunakan hak pilihnya, kita datang ke TPS, jangan skeptis terhadap ini adalah masa depan kita Lampung semua. Pilih yang menurut yang terbaik, dan yang paling penting ketika dalam masa kampanye, dalam persaingan antar kepala daerah atau gubernur, kita tidak boleh saling menjelekan, jangan saling menghujat, karena yang bertanding pun adalah saudara sendiri, yang berkompetisi adalah sama-sama teman ya, jadi sesama pendukung juga kita harapkan saling berangkulan ya, beda pilihan itu biasa. Terus setelah tanggal 27 November pilihannya sudah cuma satu aja. Oke. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali nih ya closing statement dari Bang Mirza. Semoga masyarakat Lampung Tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan podcast kita tadi bisa menggunakan hak suaranya tentunya di Pilkada serentak pada 27 November 2024 nanti. Bang Mirza, terima kasih banyak atas waktunya sudah sharing bersama dengan Tribuners di rumah, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu tentunya dalam topik yang berbeda pula ya, seperti itu. Nah baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan podcast Tribun Lampung, Mata Lokal Memilih Lampung bersama dengan saya Mutiara dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bang Rahmat Mirzani Causal, dan nantikan tayangan podcast terupdate lainnya dengan narasumber yang berbeda dan topik yang berbeda pula tentunya bersama dengan Mutiara hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.